Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal Wahyu Rinaldi, NIM A501191015. Saya dari kelas C. Nah, sekarang kita akan membahas teknik relaksasi. Sebelum itu, apa itu teknik relaksasi? Teknik relaksasi adalah suatu teknik terapi dengan menekankan upaya mengantar dan mengajar konseling cara untuk beristirahat dan bersantai, dengan asumsi bahwa beristirahatnya otot-otot dapat membantu mengurangi tegangan psikologis. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kamu di sini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, sebenarnya kita mematuhi protokol kesehatan. Nah, salah satunya yaitu memakai masker dan juga memakai hand sanitizer. Oke, terima kasih. Nah, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Bapak juga baik. Nama kamu siapa? Nama saya Fadila Pak. Dari kelas apa? 10 IPA 1. 10 per 1. Oh, ini bukannya Dila yang lalu ikut MOS? Ya? Iya Pak. Saya masih ingat karena waktu itu Bapak yang membawakan materi dan saya menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak. Nah, betul sekali itu bagus sekali itu. Oke, jadi ngomong-ngomong, kedatangan dari Dila ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyarankan? Begini Pak, awalnya kan saya cerita ke kalian yang anak basket itu loh Pak. Ya, Kata kalian kalau ada masalah harus diceritain dan saya diarahkan untuk menemui Bapak. oh seperti itu. Nah, apakah sebelum kemari Dila sudah pernah ke ruangan konseling untuk melakukan proses konseling semasa SMP dulu? Belum pernah Pak. Karena kenapa? Karena di sekolah saya dulu tidak ada guru BK. Nah, tapi sebelumnya, apakah Dila sudah sering mendengar apakah itu BK atau mungkin apa itu konseling gitu? Sering baca Pak di akun-akun psikologi di Instagram. Mereka bilang konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga ahli untuk membantu siswa dalam mandiri maupun bersama-sama menemukan solusi dan permasalahan yang dialaminya. Nah, itu bagus sekali, itu betul apa yang dibaca oleh Dila. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membantu siswa, membantu siapapun yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Iya Pak. Nah, kan kita sama-sama mencari jalan keluarnya nih. Terus kira-kira dalam kegiatan ini peran dari Dila itu apa? Sama-sama mencari jalan keluarnya Pak. Nah, di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, sedangkan Dila sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah yang dihadapi oleh Dila. Nah, serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan nanti. Ya Pak, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya takut orang-orang tahu masalah saya, terutama orang tua atau tetangga saya yang bersekolah di sini. Sebenarnya saya masuk ekstrakurikuler dengan janji kepada kedua orang tua saya bahwa saya akan baik-baik saja dan tidak akan mengeluh. Ya, perlu Dila ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik. Nah, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan konseling. Nah, jadi apapun yang Dila ceritakan nantinya itu tidak perlu khawatir, sebab kami selaku konselor pasti akan mempertahankan, merahasiakan masalah yang kamu hadapi itu dari orang-orang lain. Terima kasih Pak, saya merasa lega mendengarnya. Ya,
Bapak juga terima kasih. Karena kenapa? Karena Dila sudah mendatangi kami atau mendatangi saya, yang dimana Bapak rasa itu adalah suatu kewajiban. Karena Dila berani melangkah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang Dila alami. Ya Pak, sama-sama. Oke, nah sekarang bisa ceritakan apa yang membuat Dila datang kemari. Begini Pak, saat ini saya benar-benar stres sekali karena banyaknya tugas dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertabrakan. Saya bisa menyelesaikan keduanya, tapi kepala saya rasanya mau pecah karena memikirkannya. Nah, sekarang apa yang Dila harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar setelah proses konseling ini, saya tidak lagi overthinking dengan kondisi tersebut. Oke, Bapak merasa sangat senang karena Dila memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah Dila. Baiklah kalau begitu, kita sepakati waktunya terlebih dahulu ya. Nah, konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 kali pertemuan, yang dimana setiap pertemuannya memiliki waktu sekitar 30-43 menit. Nah, jikalau nanti Dila aktif dalam mengungkapkan masalahnya, mengungkapkan latar-latar belakang dari permasalahan Dila, maka waktu yang diperlukan dalam proses konselingnya tidak begitu banyak. Namun sebaliknya, kalau misalnya Dila itu pasif, tertutup dalam mengungkapkan masalahnya, nah mungkin bisa jadi pertemuan yang kita hadapinya, kita lakukan ini akan berlangsung lama. Jadi apakah Dila bisa sepakat dan setuju tentang kesepakatan waktu kita ini? Ya Pak, setuju. Saya berharap agar masalah saya ini cepat selesai. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang sudah disepakati tadi, coba Dila ceritakan kepada Bapak apa yang menyusahkan atau apa yang mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Pak, kan waktu SMP semuanya berjalan baik-baik saja. Saya juga dulu masuk OSIS Pak, ditambah selalu juara di kelas. Nah, boleh Bapak tahu apa yang menyebabkan sehingga Dila jadi stres belakangan ini? Begini Pak, Ya, ayo lanjutkan dan ceritakan kembali ya. begini, saya stres karena saya merasa waktu untuk istirahat sangat sedikit Pak. Kenapa dia memiliki pemikiran yang seperti itu? Begini Pak, bayangin saja kalau kita full day school, lalu setelah pulang sekolah harus tinggal karena ada kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Oke, Bapak rasa kegiatan ekstrakurikuler basket itu kan tidak setiap hari latihannya. Nah, memangnya kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang Dila ikuti selama ini selain basket itu? Kan sih Pak, Nah, bisa coba sebutkan satu persatu? OSIS, Ya, OSIS, ya, PMR, ya. dan PONI Pak. Oke, jadi bagaimana Dila bisa mengikuti itu semua? Ya kan setiap harinya tidak ada yang berpatokan Pak, jadi masih bisa membagi waktu dengan baik. Nah, tadi Dila mengatakan bahwa mampu membagi waktu dan berprestasi saat SMP. Nah, kenapa sekarang hal yang sama juga, tapi apa yang bisa membedakan hal tersebut? Iya juga sih Pak, tapi kondisi stres selalu ada dalam diri saya. Kadang kepala tidak berhenti berpikir, padahal tubuh menuntut untuk istirahat. Oh, jadi sebenarnya Dila merasa stres karena terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler begitu. Nah iya Pak, betul sekali. Oke, tapi apakah Dila tidak ada niatan untuk meninggalkan salah satunya? Tidak mau Pak, saya tertarik dengan semuanya. Oke, jadi begini sebenarnya. Sebenarnya hal ini berfokus pada Dila yang bersikeras mengikuti semua ekstrakurikuler. Hanya saja modal tertarik begitu saja dan Iya Pak, kenapa ya Pak saya seambisius ini? apakah Dila merasa marah pada diri Dila sendiri? Marah iya, kesal juga iya, tapi saya butuh hasil yang maksimal nantinya Pak. Oke, apakah Dila merasa sedih
memang saat ini benar-benar sedang dongkol, Pak. Nah, memangnya apakah kondisi di mana kita ingin merasakan semua hal, apalagi sesuatu yang baru. Nah, tapi kalau boleh Bapak menyarankan, jangan terlalu keras pada dirimu. Nah, karena kenapa? Kan dirimu juga punya hak untuk beristirahat dan punya bisa tidur dulu atau atur waktu tidur gitu. Iya, Pak. Mungkin hal itu yang membuat saya stres dan overthinking terus. Oke, jangan sekali sama diri sini, Pak. Nah, sebenarnya ini Dila hebat. Karena kenapa? Ya karena Dila bisa menyadari itu semua. Iya, Pak. Oke, baiklah kalau begitu terlebih dahulu Dila hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin Dila capai. Dalam merumuskan tujuan ini, Dila harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri, Pak. Lalu apa yang Dila lakukan dalam mengatasi masalah itu? Saya harus dapat menghilangkan pikiran yang sering mengganggu saya ini, Pak. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting. Itulah masalahnya, Pak. Sulit sekali rasanya menghilangkannya. Baiklah kalau begitu, Dila juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana Dila menyelesaikan masalah ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan stres saya ada pikiran saya ini dan mencoba meninggalkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan fokus ke satu organisasi saja. Tapi biar begitu, karena sudah terbiasa, jadi bawaannya cemas dan terburu-buru. Pak, kenapa? Iya. Akibat stres. Oke, tapi dengan baik itu betul, tapi dengan syarat Dila harus melakukannya 2 kali atau 3 kali sehari ya. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Pak. Nah sekarang coba Dila merumuskan apa tujuan yang ingin Dila capai setelah konseling ini. Begini, Pak, saya ingin hari-hari saya menjadi tenang lagi, mengerjakan tugas dengan enjoy, dan kegiatan ekskul tanpa dihantui perasaan terbebani dari ekskul lainnya. Oke bagus. Nah Dila tadi kan sudah merumuskan tujuan-tujuan untuk mengatasi masalah dengan baik. Ya, Pak. Oke, kalau boleh tahu, apakah Dila belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan akibat stres yang ada pada diri kamu? Sudah, Pak, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bisa Bapak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Oke, tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalahnya kamu, Bapak dapat memberikan alternatif dalam UBK yang mungkin dapat kamu lakukan saat keadaan atau kondisi itu muncul. Nah, Dila dapat menggunakan teknik yaitu teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi berusaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Nah, tujuan jangka panjangnya yaitu agar otot atau tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapat itu? Baik, Pak, saya akan mencoba belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, nah baiklah, karena Dila sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin Dila tidak menyadarinya. Jika Dila dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan otot-ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu.
Nah, apa yang akan kita lakukan yaitu membantu Nila mengenali jika badanmu rileks dan jika badan tegang dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok-kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Oke, kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah Anda sudah mengerti? Iya Pak, lalu selanjutnya bagaimana? Ya, tentu saja. Pertama-tama saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga Nila dapat memahaminya. Nah, suatu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar kamu sedapat mungkin merasa nyaman. Karena itu, kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu atau apapun itu. Saya akan mematikan lampu ini jika Nila menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain. Tolong dilepaskan karena kontak lensa membuatmu merasa tidak nyaman pada saat kamu tutup mata. Juga saya menggantikan kursi khusus ini untuk kamu. Kamu akan merasakan kursi yang sandaran itu lurus yang akan membuat kamu itu duduk lama-lama. Hal ini akan mengganggumu karena itu saya mempunyai kursi yang dilapisi busa yang dapat bila terbuai untuk latihan ini. Iya Pak, saya mengerti. Oke, baik. Jadi kursi itu memang benar-benar membantumu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kamu bagaimana kamu dapat tegang dan lalu itu merilekskan otot-ototmu. Oke, jadi ayo ikut saya. Iya. Nah, apakah contoh ini dapat Anda ikuti? Oke, saja. Oke. Paham? Paham Pak. Oke. Ya. Tetapi kita akan mengambil setiap kelompok otot terpisah pada saat kamu menegangkan dan merilekskan setiap kelompok otot. Seluruh badanmu itu merasa rileks. Nah, kamu juga merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting. Karena kenapa? Karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada dalam terus tegang. Nah, sekarang yang penting kamu berusaha tetap merasa nyaman. Seperti Bapak memberikan instruksi padamu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Nah, benar. Relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tegangan. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Oke, sudah? Nah, kita akan segera mulai. Sudah, boleh? Oke, pertama, tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu begini. Lalu kepalkan dengan kuat. Sudah? Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. Ayo tahan 5 detik. Sudah? Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Ayo. Oke, sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri. Ayo. Sama kayak tadi begini dulu, baru begini. Nah, begini sedikit. Nah, rasakan ada di bawah itu. Jangan berasa. Ya. Lalu buka pelan-pelan. Nah, pasti ada rasa beda antara ini dengan yang tadi kan? Iya. Oke, jadi sekarang luruskan kedua tanganmu. Terus begini ikut. Nah, rasakan ketegangannya pada pergelangan tangan. Oke, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, turun. Oke, jadi sekarang kita pejamkan mata selama 10 detik dan perkuat. Oke, 1, 2, 3. Nah, rasakan perbedaan yang kamu dapatkan tadi. Nah, ini pasti akan membuat rileks otot-otot kamu. Sudah? Oke, dibuka perlahan-lahan. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya rapatkan rahang atas dan bawah dengan menggigit gigimu sama-sama.
Oke, 1, 2, 3. Tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulut. Nah, rasakan tegangan di rahangmu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kendorkan rahangmu sekarang dan rasakan perbedaan antara rahang tadi dan yang sekarang. Ada bagaimana? Ada rasa apa? Ada Pak, kayak rasa-rasa. Nah, oke. Jadi, selanjutnya rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Sudah? Oke, rasakan tegangan otot di sekitar bibirmu itu dan tahan selama 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang buka mulutmu pelan-pelan dan rasakan perbedaan yang tadi dan sekarang. Sudah? Oke. Sangat terasa Pak perbedaan. Oke. Jadi kita sekarang akan pindah ke otot leher. Nah, caranya itu yaitu jatuhkan kepala kamu ke belakang. Oke, rasakan dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yap, betul sekali. Oke. Sekarang ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafas selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagus sekali. Oke. Sekarang tarik perut dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu tadi. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Buang pelan-pelan. Nah, sekarang pusatkan perhatianmu pada bagian kaki. Boleh? Nah, rentangkan kedua kakimu ke depan. Sudah? Nah, oke. Sekarang luruskan lagi kedua kakimu. Nah, lakukan saja seperti itu. Iya. Oke. Nah, relax. Terus kedua kakimu, tegakkan jari-jarimu ke langit. Iya. Rasakan tegangan di otot betis. Tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot mana saja dari tubuh kamu yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Nah, jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Nah, Bapak ingin bila memikirkan tentang skala tegangan antara 0 itu sama dengan relax dan 5 sama dengan belum relax. Nah, katakan kepada ibu di mana kamu menempatkan dirimu pada skala itu. Jadi begini Pak, saya berada pada nomor 5 Pak. Masih ada bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Oke, nah bagus. Tapi bolehkah Bapak tahu bagaimana sekarang kesan kamu terhadap teknik relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks Pak, tapi kok terkesan bertele-tele Maaf kalau saya salah. Nah, kesan kamu itu ada betulnya karena kamu baru pertama kali ini melakukannya. Tetapi kalau misalnya kamu rutin melakukannya, maka kamu akan merasa lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Nah, apakah kamu masih mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga Pak. Nah, apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak. Sebaliknya setelah rileks saya benar-benar merasakan kenyamanan Pak. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik, bila telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi bila harus banyak-banyak berlatih. Iya Pak.
Oke, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu mari kita memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini ya. Iya Pak. Oke, sebelum itu Bapak ingin bila mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembahasan tadi. Baiklah Pak, saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan dan ketegangan yang ada pada diri saya, Ya, sehingga saya dapat merasa rileks dan saya juga harus banyak latihan Pak. bagus. Rupanya kamu sudah betul-betul paham. Nah, jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks, kecemasan dan ketegangan akibat stres yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang Pak. Oke, bagus. Sekarang Bapak akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah minimal 2 kali sehari, sekitar 15-20 menit setiap latihannya. Nah, lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya. Nah, lalu cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah pulang sekolah, atau sebelum makan malam. Nah, sesuaikan dengan waktu-waktu senggang kamu gitu. Apakah boleh? Ya Pak, boleh. Dan saya juga sudah paham dan akan saya laksanakan. Nah, agar kamu tidak lupa akan pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi, maka Bapak sudah ada catatan yang akan nanti bisa kamu bawa pulang. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, kalau begitu, kalau memang kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama. Untuk apa? Yaitu untuk membicarakan pengalaman-pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Ya, saya setuju Pak. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini Bapak rasa sudah cukup, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Oke, jadi Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan kamu datang di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jaga kesehatan ya. Iya Pak. Salim. Oke, Terima kasih, Pak. ya.